Puji nama Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah bahu-membahu di garis depan. Pesan Tuhan ini adalah sebagai sebuah peringatan buat kita. Ya, karena kalau kita memperhatikan, mungkin hari-hari ini kita semua sebagai gereja Tuhan mulai hidup sendiri-sendiri. Hidup hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa melihat ada orang-orang di sekitar kita yang harus ditolong, harus dibantu. Karena jelas dikatakan bahu-membahu di garis depan kan. Nah, kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan langsung kepada inti pesan Tuhan apa yang tertera, yang tercatat di dalam warta ya. Di situ dijelaskan Tuhan mau setiap kita waspada tentang adanya gerakan si musuh yang bekerja menurut cara kerja bangsa Amalek, yaitu mendatangi di tengah jalan dan menghantam mereka yang kedapatan lemah, letih dan lesu pada barisan belakang. Jadi yang Tuhan tekankan di sini adalah Tuhan mau setiap kita waspada tentang adanya gerakan si musuh yang bekerja menurut cara kerja bangsa Amalek. Ya, tentunya sudah disampaikan Bapak Ibu 3 hari yang lalu kita sudah terus mempelajari ini. Saya percaya setiap kita menangkap sesuatu dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita mau lihat firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 19. Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah." Ayat 19, "Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa." Ya. Dari perikop ini Bapak Ibu, ada 2 hal penting yang dapat kita pelajari bersama-sama. Ada 2 kata penting yang saya akan soroti pagi hari ini, kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah dihantam musuh. Kata ini sangat menarik ya Bapak Ibu kalau kita pelajari. Sekalipun kedengarannya tidak enak ya. Rasanya seperti kayak dihantam tuh kayak benar-benar dihancurkan hidup kita seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat Ulangan pasal 25 ayat 18, itu menjadi dasarnya pun pertama. Dikatakan nih bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Dari kata ini Bapak Ibu, dihantam mereka sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Apa yang kita dapat lihat dari ayat ini Bapak Ibu? Alkitab menjelaskan bahwa bangsa Israel dihantam oleh pihak musuh secara tiba-tiba. Artinya mereka tidak dalam kewaspadaan. Mereka menganggap bahwa perjalanan mereka ketika keluar dari Mesir, semuanya itu akan baik-baik saja. Semuanya itu sudah aman, merasa aman. Merasa sudah merdeka. Merasa tidak ada musuh yang mengintai mereka. Dan menurut mereka mungkin tidak perlu lagi untuk berjaga-jaga. Untuk apa? Kita sudah keluar dari Mesir kok. Merasa aman ini begitu berbahaya. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya hari-hari ini Bapak. Merasa aman. Nggak ada musuh kok. Tidak ada tantangan kok. Tidak ada pihak-pihak musuh yang mengintai kok. Aman saja, jalanin saja. Namun apa yang terjadi, kita bisa melihat musuh datang secara tiba-tiba dan menghantam mereka.
Khususnya bagian barisan belakang ya Bapak Ibu ya. Saya melihat bahwa ini sebuah pukulan telak bagi umat Israel. Ini nggak boleh dianggap remeh Bapak Ibu. Hantaman ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dari pengalaman bangsa Israel ini juga menjadikan pengalaman buat kita. Supaya kita apa? Senantiasa berjaga-jaga, senantiasa waspada. Setiap gerakan atau serangan musuh yang datang secara tiba-tiba. Itu membuat membuat kaget kalau serangan tiba-tiba itu tidak enak. Musuh tidak akan ngomong saya mau nyerang lo bagian tengah, enggak. Dia akan lihat mana titik yang paling lemah. Disitulah akan diserang, disitulah akan dihantam. Di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu ada titik lemahnya. Ada titik-titik lemah di mana kita betul-betul merasa tidak mewaspadainya. Tetapi apa yang menarik Bapak Ibu? Apa yang bangsa Israel lakukan ketika mereka mendapat hantaman dari pihak musuh? Apakah mereka hanya diam-diam saja? Ternyata ada sesuatu yang mereka lakukan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita sudah belajar beberapa hari kemarin. Mereka harus menyerang ulang, mereka harus melawan bangsa Amalek. Dan kita tahu dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16, di mana bangsa Israel mengalami kemenangan pada saat itu atas Amalek. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada bangsa Israel pada masa itu. Dan kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal 17 ayat 15, ini ada kata menarik di sini yang saya lihat. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-15. Dikatakan gini, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya apa? Tuhanlah panji-panjiku. Tuhanlah kemenanganku. Tuhanlah kemenangan setiap kita Bapak Ibu. Ini hebat. Musa mendirikan mezbah. Ya mungkin dalam kehidupan kita banyak mengalami kemenangan Bapak Ibu. Ada mezbah enggak yang kita bangun? Atau kita anggap kemenangan biasa tuh. Tapi kita bisa melihat ini. Ini luar biasa. Ketika mereka mengalahkan Amalek, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa mendirikan mezbah bagi Tuhan dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Tuhanlah kemenanganku. Berbicara tentang hantaman Bapak Ibu, hantaman itu bisa berupa banyak hal. Hantaman itu bisa dengan kekhawatiran. Hantaman itu bisa berbicara tentang ketakutan. Hantaman itu berbicara tentang ketidaktahuan tentang tujuan hidup seseorang. Itu hantaman. Hantaman itu ketika seseorang, orang-orang percaya terluka dan tidak dibereskan, itu hantaman. Karena itu akan terus membayangin. Tapi merasa sudah aman-aman aja tuh, sudah merasa beres. Tapi itu sebuah hantaman kalau tidak ada pemberesan. Karena musuh akan terus, loh kamu belum berdamai loh. Kamu belum menyelesaikan loh. Kamu masih menyimpan ini loh. Kata-kata itu kadang-kadang juga membayangi kita, membuat kita juga sulit untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, saya mau lemparkan kepada setiap kita. Kira-kira buat kita ya Bapak Ibu ya, hantaman itu baik atau tidak untuk setiap kita Bapak Ibu? Hantaman itu kira-kira baik gak untuk kita sebagai anak-anak Tuhan? Mungkin ada yang mengatakan, aduh tidak baik, itu menyakitkan. Tidak menyenangkan kalau dihantam. Tapi di sisi lain juga mungkin ada yang mengatakan hantaman itu baik buat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya merenungkan ini Bapak Ibu, bahwa menurut apa yang saya renungkan ya, hantaman itu sangat baik. Khususnya dalam kehidupan saya pribadi, hantaman itu penting. Karena itu sebagai sebuah peringatan sebenarnya yang Tuhan kasih, supaya tetap waspada. Ada 3 pelajaran penting yang kita lihat di sini Bapak Ibu, tentang hantaman ini. Yang pertama adalah bagian A, hantaman itu menjadi titik balik untuk menjadi lebih waspada dan bersatu. Bisa saling membahu satu dengan yang lain. Contohnya adalah seperti kayak Musa, Harun dan Hur. Ya di dalam Keluaran pasal 17 Bapak Ibu ya.
ayat 11 sampai 13. Ketika Musa mulai tidak kuat pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Harun dan Hur? Memegang tangan Musa ya. Memastikan tangan Musa harus terangkat ke atas. Kalau kita perhatikan tugas Harun dan Hur ini kayak, aduh cetek banget ya. Kayak kecil banget tugasnya, kok cuman hanya menopang tangan Musa. Kelihatannya sepele Bapak Ibu, kelihatannya kecil, kelihatannya apa-apaan kayak gitu, tugas apaan itu? Rasanya kecil, rasanya masa cuman orang berperang cuman pegang tangan Musa? Aneh kan? Tapi justru di sini saya mempelajari, ternyata mungkin anggapan orang itu kecil, tapi dampaknya besar atas kehidupan bangsa Israel. Kita bisa lihat itu. Apa dampaknya? Kemenangan yang terjadi. Bagaimana kalau pada saat itu tidak ada Harun dan Hur? Ya kan? Musa terus mencoba. Musa juga terbatas, secara manusia terbatas. Kekuatannya seberapa sih? Ya mungkin dalam 3 jam mungkin bisa angkat tangan. 10 jam mana bisa Bapak Ibu. Tapi kita bisa melihat tentang ada Harun dan Hur yang coba datang untuk menopang. Dalam pengertian membahu. Menolong. Kadang-kadang hal-hal sepele ini diabaikan kan. Kadang-kadang dalam keluarga kita melakukan sesuatu hal-hal kecil dianggap apa? Ngapain sih mami ngingatin saya berdoa? Terlihatnya kecil. Hanya sekedar ingatkan, ayo ibadah ya. Ayo sama-sama kita ya, satu keluarga beribadah ya. Ayo kita sama-sama bersekutu sama Tuhan ya. Ayo kita sama-sama jangan menjauh dari Tuhan. Kecil. Tapi apa dampaknya kalau misalnya generasi muda tidak mendengar tentang nasihat ini? Apa dampaknya kira-kira Bapak Ibu? Karena melihat merasa aman, kita lihat nanti. Ada musuh yang datang secara tiba-tiba untuk menyerang. Jangan anggap kecil orang-orang tua kita, ingatkan. Ayo dong ibadah. Mami sekarang kan bisa online, gampang. Sambil tidur-tiduran juga bisa ibadah. Hati-hati loh. Ini bukan hanya berlaku kepada anak-anak muda Bapak Ibu, kepada setiap kita. Kita memperhatikan mana sisi yang terlemah di dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak orang-orang gak mau diingatkan. Ada banyak orang-orang gak mau ditegur. Mungkin ada yang orang berani mengatakan, saya gak perlu diingatkan. Saya juga tahu waktunya ibadah. Oh, hati-hati Bapak Ibu. Kita lihat pekerjaan Harun dan Hur. Tidak diperhitungkan sebenarnya. Kalau memperhitungkan tentang kehebatan, lihat Yosua berperang di bawah. Tapi Hur cuma datang dan Harun menopang tangan Musa. Ada pelajaran yang saya mau lihat, yang saya renungkan secara pribadi Bapak Ibu. Jangan anggap sepele. Peringatan-peringatan kecil jangan dianggap sepele. Mesti direnungkan baik-baik. Supaya apa? Supaya tetap waspada, itu tujuannya. Supaya kita tidak lengah. Supaya kita tidak kecolongan. Akhirnya musuh menghantam secara tiba-tiba. Dan kita baru kaget. Jadi keberadaan kita dalam keluarga itu sangat penting. Keberadaan Bapak, Ibu, dan saya mungkin dalam keluarga kita masing-masing itu sangat penting. Di mana kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Di mana kita harus saling membangun satu dengan yang lain. Ini kalau karena masing-masing udah nggak mau diingatkan juga, udah orang tua juga, ya udah terserahlah. Waduh, ini pintu sangat terbuka untuk musuh hantam. Jadi kita tidak boleh lalai Bapak Ibu. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua adalah hantaman membuat kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan berani. Itu hantaman Bapak Ibu. Tapi bisa juga sebaliknya. Sebaliknya bisa menjadi lebih penakut juga bisa. Tapi ini yang saya lihat. Hantaman membuat kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan berani Bapak Ibu.
Bukan pribadi yang suka bersembunyi di barisan belakang. Bukan pula pribadi yang hanya mau dilindungin dan hanya sekedar nonton saja. Contohnya kan kita bisa melihat tentang bangsa Israel, Bapak Ibu. Ya kan? Mereka dihantam bagian barisan belakang kan. Dikatakan di ayat yang ke-18, saya akan ulang baca sekali lagi Bapak Ibu. Ayat 18 dikatakan gini, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Ini penekanannya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kata ini ditujukan kepada siapa? Apakah hanya kepada orang-orang yang dihantam di barisan belakang? Atau tidak? Rasanya tidak ya. Karena sedang engkau lelah dan lesu. Ini tidak lagi berbicara kepada orang-orang yang dihantam saja, tidak. Kata engkau ini luas. Kata engkau ini bisa kepada siapa saja. Bukan hanya kepada orang-orang yang dihantam bagian belakang, bukan. Tapi Tuhan sedang berbicara kepada semua orang pada saat itu. Kepada bangsa Israel. Semuanya mereka lemah dan lesu. Karena kalau mereka kuat, mereka tidak akan kena hantam. Kan gitu Bapak Ibu ya. Posisi mereka memang lagi lengah. Lagi tidak dalam kewaspadaan. Memang tidak lagi berjaga-jaga kan Bapak Ibu. Mungkin terlalu asik dengan sendiri. Tetapi ada sesuatu yang mereka lupakan. Bukan hanya barisan depan yang kuat, harus yang kuat. Belakang pun harus kuat. Belakang pun harus diperhatikan kan gitu kan. Dan di dalam warta dikatakan apa? Pihak musuh itu bekerja dengan giat. Waduh, ketika saya baca itu berulang-ulang. Bekerja dengan giat. Segiat apa sih? Kalau giat pengertiannya apa Bapak Ibu? Waduh, nggak ada, mungkin jam istirahatnya tidak ada ya. Dia akan terus intai orang-orang percaya. Dia akan perhatikan mana titik lemahnya. Coba Bapak Ibu renungkan tentang kata giat, bekerja, giat menyerang. Ini kalau kita lengah Bapak Ibu, pihak musuh sangat mudah untuk menghantam kita kapan saja. Jadi jangan sampai kita biarkan Bapak Ibu. Ini makanya pesan Tuhan ini sebagai sebuah peringatan sebenarnya. Supaya ada kekuatan, ada kesatuan, saling membahu satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang dikerjain oleh pihak musuh kan gitu Bapak Ibu. Itu yang poin yang kedua ya, bagian B. Sekarang bagian yang C-nya, 1C. Hantaman membuat kita lebih mengejar Tuhan daripada mengejar kesenangan atau keinginan daging. Ini bisa juga kita mungkin berbeda Bapak Ibu ya. Karena juga bisa sebaliknya. Malah bisa menjauhkan juga bisa. Tapi yang saya lihat gini Bapak Ibu ya, karena ada orang-orang yang mencari Tuhan setelah babak belur dulu. Itu maksudnya. Udah babak belur baru nyari Tuhan. Sudah babak belur, udah benyok-benyok baru cari gembala. Kan pertanyaannya, sebelum dihantam kemana saja gitu loh. Sudah rusak hidupnya baru cari gembala, baru cari Tuhan. Ini yang saya amatin Bapak Ibu. Menurut saya itu tepat sih Bapak Ibu cari Tuhan, cari gembala supaya kita didoakan biar kita dikasih jalan gitu. Memang penting banget. Tetapi kan selama belum dihantam kita kan harusnya kita kan waspada kan gitu. Tidak membiarkan musuh membuat menghantam kita kan. Tapi kebanyakan yang saya perhatikan bahwa sudah harus rusak dulu gitu loh. Baru nyari-nyari Tuhan. Baru melakukan penyesalan. Saya salah arah. Saya salah melangkah. Ya pasti salah langkah kalau kita jauh dari Tuhan.
Langkah kita tidak akan pernah benar kalau kita jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita jauh dari Tuhan membuat kita mendapat hantaman dari pihak musuh. Tapi bagaimana kalau kita dekat dengan Tuhan? Hantaman pasti ada. Tapi cara kita merespon hantaman itu berbeda. Kalau di posisi setiap kita Bapak Ibu lebih mengejar atau tidak? Tapi kita bisa lihat dari pengalaman bangsa Israel Bapak Ibu. Hantaman dulu kan. Baru ada strategi muncul ketika mereka melawan Amalek. Wah, ini dahsyat sekali nih. Masa dihantam kedua kalinya, nggak mungkin lah. Udah cukup sekali saja hantaman itu. Sebagai suatu peringatan untuk selalu waspada. Dalam sisi apapun dalam kehidupan ini. Nah, dari pengalaman bangsa Israel kita belajar Bapak Ibu. Hantaman itu menyakitkan. Hantaman itu membuat kita terhambat untuk mengejar tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi hantaman itu membuat kita lebih mengejar atau tidak Bapak Ibu? Harusnya membuat kita lebih mengejar Tuhan harusnya. Kita kejar Tuhan. Dapatkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dapatkan tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Itu poin yang pertama yang dapat kita pelajari. Yang kedua adalah belajar menghapus ingatan terhadap musuh. Ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Bapak Ibu. Kata menghapus ingatan terhadap musuh ini tentunya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Apalagi kita punya pengalaman yang membekas ya Bapak Ibu ya. Tentunya tidak mudah. Harus ada keseriusan atau kesungguhan hati untuk menghapuskan segala sesuatu hambatan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau di dalam Warta dikatakan gini Bapak Ibu. Meskipun bangsa Amalek sudah lama tiada, namun cara kerja Amalek, nah ini yang perlu kita waspadai. Cara kerjanya Bapak Ibu. Yang dilakukan si musuh terhadap orang-orang percaya hari ini masih sangat giat bekerja. Kerjaannya Bapak Ibu, menghadang. Kerjaannya adalah menghalangi perjalanan kita untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel Bapak Ibu, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 25 ayat 19, ini yang menjadi dasarnya. Ulangan 25 ayat 19. Demikian firman Tuhan, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Kalau terjemahan lain itu ditumpas habis Bapak Ibu. Ya. Tidak boleh ada yang tersisa. Tidak boleh ada cerita tentang Amalek lagi. Nah itu tuh ditumpas, itu dihapus. Jadi apa yang kita pelajari? Saya lihat tentang perintah, respon kita Bapak Ibu. Mau gak kita taat gitu loh. Itu yang saya mau sampaikan. Mau gak kita taat? Kalau Tuhan suruh tumpas, mau gak kita taat? Tuhan kan sudah ngomong dengan tegas ya. Tumpas ya, tumpas habis. Hapus. Mau gak kita menghapus tentang Amalek tanda kutip di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu? Mau gak? Cara kerjanya. Karena kalau kita perhatikan kita mesti belajar sepakat dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan ngomong A, kita harus ikut A. Kalau ngomong tumpas, ya tumpas gitu. Saya renungkan ini Bapak Ibu, kalau ngomong tentang tumpas menumpas ini, apa sih yang harus kita tumpas di dalam kehidupan setiap kita? Banyak hal Bapak Ibu. Ada banyak hal. Mungkin luka-luka yang masih kita simpan di dalam kehidupan setiap kita harus hapus itu. Kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada musuh. Karena kalau kita mengabaikan, kita sebenarnya sudah memberikan kesempatan sebenarnya. Makanya Tuhan ngomong tumpas ya. Jangan ada yang sisa. Kita harus belajar taat, kita harus belajar sepakat dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh mengeraskan hati Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Ini yang menjadi perlindungan saya secara pribadi Bapak Ibu. Iya ya, ketika kita belajar di Komsel Bapak Ibu itu kan menarik ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Saya renungkan secara pribadi, banyak hal yang saya harus tumpas di dalam kehidupan saya.
Karena kalau kita tidak tumpas, maka itu akan menghalangi kita untuk mencapai kepada ketujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau Tuhan bicara tumpas, kita sepakat sama Tuhan. Kita mau tumpas setiap sesuatu yang menghalangi langkah kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dua hal ini yang kita dapat pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Tetap semangat dan tetap bahu-membahu di garis depan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.